Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita kembali lagi kita membuka SolidWorks Electrical. Kali ini saya akan mentutorialkan bagaimana caranya kita menambahkan simbol baru yang belum ada di SolidWorks. Misalnya kita punya simbol baru yang akan kita buat di SolidWorks Electrical. Caranya adalah kita langsung masuk aja ke simbol manager, kita double klik aja. Nah, kita bisa copy paste dari simbol-simbol yang udah ada terus kita modifikasi. Itu sama aja nanti hasilnya. Tapi kita saat ini yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana kita membuat simbol yang benar-benar baru yang di sini belum ada. Nah, di sini kita akan buat simbol pilot lamp, walaupun di sini udah ada indikator tapi kita akan buat baru. Caranya adalah kita klik new, kita berikan nama, kita ketikkan namanya, saya kasih nama pilot lamp. Oke, di sini kita kasih deskripsi pilot lamp 220 volt AC. Oke, selanjutnya klasifikasinya kita bisa pilih signaling alarm, double klik aja, diklik di sini, langsung klik select. Terus selanjutnya library-nya kita sesuaikan, saya sudah buatkan khusus untuk program tutorial kita. Kita klik OK. Nah, yang tadi kita di sini langsung cari di cara mencarinya. Nah, misalnya ini dari sini langsung aja ke signaling alarm. Kalau tadi misalnya pas lagi ngeklik di atas, ya seperti ini, cari aja signaling alarm yang tadi sesuai klasifikasi yang kita buat. Nah, di sini tinggal kita cari pilot lamp yang 220 VAC ini. Kalau misalnya ini simbolnya udah terlalu banyak, nah kita bisa gunakan fitur filter yang ada di sini. Misalnya kelasnya kita cari tadi signaling alarm, oke. Terus setelah itu library-nya, misalnya tadi kita menggunakan yang khusus untuk tutorial kita. Nah, dia akan tersort sesuai dengan filter yang kita cari. Setelah itu ini masih kosong karena kita mau buat baru. Selanjutnya kita double klik di simbolnya. Oke. Setelah itu sebelumnya kita aktifkan dulu settingan di sininya, gridnya kita aktifkan, ortonya kita aktifkan, snap spacingnya kita kasih 2.5, terus ininya kita isi 5. Oke. Nah, setelah itu di sini kita masuk ke draw, klik draw, kita buat lingkaran karena kita membuat pilot lamp. Kita klik di sini. Nah, di sini kita masukkan radius 2.5. Kita enter. Oke. Seperti ini. Nah, setelah itu kita buat line. Ini simbolnya bebas ya. Jadi ini hanya contoh aja, makanya saya gunakan contoh simbol lampu yang simple. Kita klik di sini, klik ke atas. Untuk mengakhirinya kita bisa gunakan escape. Terus ini bawahnya lagi kita escape. Setelah itu gunakan line lagi dari sini ke sini, oke. Escape lagi dari sini, dari atas ke sini, oke. Escape lagi. Nah, kita blok dianya, objek yang ini, karena kita akan putar, kita gunakan modify. Setelah itu kita rotate. Nah, di rotate ini kita tentukan dulu titik poinnya di mana. Klik di sini di tengahnya. Setelah itu angle-nya berapa? Kita kasih misalnya 45 karena kita akan putar 45, langsung enter. Oke, akan jadi seperti ini. Nah, ini simbolnya udah jadi secara visual gambarnya. Jadi secara gambar simbol dia udah jadi, tapi dia ini masih perlu kita tambahkan beberapa atribut-atribut yang diperlukan. Caranya bagaimana? Kita masuk ke edit simbol, kita klik di sini new circuit. Nah, ini kita pilih yang signaling alarm. Terus di sini information transmissionnya kita disconnectable. Kita oke. Setelah itu selanjutnya kita tambahkan connection point. Jadi nanti ketika kita tambahkan connection point, nanti akan ada ketika ada garis yang melintasi dia nanti akan terpotong sesuai connection pointnya. Nah, kita klik oke. Nah, ini connection pointnya yang warna hitam ini kita bisa arahkan dengan menekan spasi. Jadi kita yang atas kita taruh di atas seperti ini misalnya.
Nah, ini udah muncul atribut yang di sisi atasnya. Nah, kita tambahkan juga untuk yang di sisi bawahnya. Kita masukkan connection point-nya, continue lagi. Ini kita tekan spasi, arahkan sesuai yang kita inginkan. Oke. Ini udah jadi atribut dari pilot lamp ini udah jadi, tapi kita masih perlu tambahkan atribut lain. Di luar ini kita tambah klik insert atribut. Oke. Di sini kita masukkan identifikasi komponennya. Ini kita bisa tambahkan semuanya, tapi kalau mau yang mana aja terserah. Jadi ini bebas, bisa pakai yang mana aja. Terus setelah itu kita oke. Ini manufaktur datanya, bisa kita gunakan description misalnya, atau kita di sini mau menggunakan referensinya mau kita masukin nanti di situ. Dan lain sebagainya. Ini cuman semua atribut ada di sini bisa digunakan sesuai kebutuhan yang mau ditampilkan aja. Jadi tidak perlu semuanya kita masukkan, tapi bisa kita masukkan sesuai kebutuhan yang kita perlukan. Misalnya ini location-nya kita masukkan. Setelah itu oke, ini description-nya, ini user datanya. Ini kita tambahkan default-nya. Oke, kita klik oke. Nah, setelah itu ini muncul atribut yang kita tambahkan tadi ada 4, yaitu tag, log, dan lain sebagainya. Nggak usah pusing dengan bahasanya ini karena ini bahasa sistemnya dia. Di sini kita bisa setting, misalnya dia ininya kita bisa setting yang tadinya di left kita bisa ubah ke kanan, terus dan lain sebagainya. Ini bisa kita geser-geser dari ini ke atas ke bawah bisa. Jadi di sini semuanya tersedia dengan sangat mudah. Kita klik di sini. Oke. Setelah itu kita tekan save yang ini atau Ctrl S sama aja. Setelah itu udah kita close. Nah, sekarang kita lihat tadi simbol yang udah kita buat itu akan kita gunakan di media gambar kita atau media kerja kita. Kita masuk, ini saya sudah siapkan. Kita masuk ke electrical schematic. Nah, di sini kita draw line untuk fasanya atau kabelnya. Kita klik di sini ke bawah. Oke. Setelah itu kita escape. Nah, ini hanya contoh aja. Tadi saya mau menunjukkan gimana simbol yang tadi kita buat ketika sudah diaplikasikan akan menjadi seperti apa. Kita insert simbol. Setelah itu kita ini biar lebih cepat aja, langsung ini tadi yang kita buat. Nah, ini kita. Nah, di sini Anda bisa melihat objeknya terlalu jauh dengan titik poin yang kita inginkan. Ini bisa diubah. Cara mengubahnya bagaimana biar enak, ketika kita masukin dia langsung titik poinnya pada simbolnya tersebut gitu. Nah, caranya kita kembali lagi ke library, ke simbol, kita double lagi yang tadi. Kita di sini bisa insert point, kita arahkan di sini atau di mana aja, yang penting dia nanti tidak terlalu jauh dengan objeknya. Setelah itu kita save lagi, kita close. Setelah itu kita ulangi lagi cara yang tadi untuk insert simbolnya. Kita insert simbol. Kita cari yang tadi, kita double klik. Nah, dia langsung sudah sesuai dengan yang kita tentukan tadi titik poinnya. Kita klik di sini. Ini kita biarkan otomatis. Ini signaling alarm. Bawahnya ini enggak ada masalah, bisa diisi bisa enggak, silahkan. Ini contoh aja. Nah, ini dia muncul atribut yang tadi kita buat, yaitu yang di sini yang H1 ini atribut yang tadi kita buat. Terus atribut yang lain tadi gimana kok belum muncul? Karena ini belum kita kasih manufaktur atau belum kita kasih manufacture untuk komponennya. Caranya
Untuk menambahkan manufacture, kita double klik aja manufacture path circuit, kita search. Nah, di sini ini misalnya kita gunakan punyanya siapa? Grand. Oke, ada pilihan, kita mau pilih yang mana. Kita gunakan yang misalnya yang ini. Double klik aja, dia udah ke bawah. Oke. Select. Oke. Nah, di sini muncul tadi karena yang kita tampilkan adalah kode referensi, terus voltasenya. Nah, makanya di sini muncul kode referensinya sekian, voltasenya sekian, 250. Nah, jadi begitu cara kita untuk membuat simbol baru yang dari awal sampai akhir caranya sama seperti itu. Jadi kalau mau simbol misalnya MCC, BMC, BAC, atau yang lain sebagainya sesuai sesuai dengan keinginan Anda sangat mudah caranya dengan cara seperti yang tadi kita sudah sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.